Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ryan Puresa dengan nomor induk mahasiswa 191086-2017. Kali ini kita akan membahas tentang apa aja sih sebenarnya yang sering dilakukan atau kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembicara ketika mereka sedang berbicara. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kesalahan mereka itu adalah ketika mereka berbicara itu mereka tidak to the point atau tidak menjelaskan poin-poin yang penting kepada khalayak atau kepada audiens mereka. Jadi mereka ngalor ngidul kemana, tapi apa yang mereka sebutkan itu nggak jelas dan penonton juga nggak akan mengerti. Lalu yang kedua, kesalahan dalam menyusun pidato itu adalah kamu nggak cukup paham tentang bagaimana audiensmu. Kamu harus paham tentang bagaimana audiensmu. Apakah mereka senang dibeginikan, atau dibeginikan. Ada treatment khusus dari seorang pembicara kepada audiensnya. Itulah yang dikatakan kamu harus mengenal dan mencari informasi tentang audiensmu. Lalu yang ketiga, ada pencarian informasi tentang apa yang akan kamu bicarakan. Misalnya, kamu berbicara tentang suatu topik. Topiknya adalah topik A. Dan kamu kurang membaca, kamu kurang literatur, kamu kurang informasi tentang topik A. Kira-kira yang kamu bicarakan akan menarik apa enggak? Well, jadi kamu juga harus mencari informasi selain kamu harus berbicara to the point. Lalu, yang keempat adalah itu tentang keributan, faktor yang akan menyebabkan keributan. Maksud faktor yang akan menyebabkan keributan adalah ketika kamu berbicara harus ada kamu mengantisipasi sebuah hal yang akan membuat keributan. Contoh, ketika kamu berbicara, ini adalah contoh yang paling umum dan biasanya paling sering terjadi. Ketika kamu berbicara, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bla segala macam, tapi tidak terdengar oleh audiensmu sampai ke belakang sana. Dan apakah itu adalah hal yang baik? Tentu audiens yang di belakang akan membuat keributan. Pak, nggak kedengeran ini, kedengeran. Udah nggak kedengeran, mendingan kita ngobrol berdua aja. Akhirnya yang depan ya dengar dari depan, yang belakang nggak kedengeran, dan tugasmu sebagai seorang pembicara itu telah gagal. Lalu yang kedua adalah kesalahan organisatoris. Nah, dari katanya kita udah bisa melihat apa sih artinya organisatoris, organisasi, organisator. Berarti ada sesuatu hal yang disusun. Berarti ini adalah strategi bagaimana seorang pembicara ini bisa lancar dalam pembicaraannya lah. Namun ada beberapa hal yang kesalahan di sini. Yang pertama itu adalah ketika kamu tidak menyiapkan atau memilih media atau alat pembantu kamu dalam berbicara itu secara optimal. Contoh, apa saja sih yang dibutuhkan oleh seorang pembicara? Mungkin mikrofon atau pelantang, atau layar proyektor, atau layar LCD atau apapun itu, segala hal macamnya yang mereka perlukan, mereka itu tidak mempersiapkan secara optimal. Mereka anggap nanti aja, nanti aja. Dan ternyata ketika hari H itu diperlukan. Well, sayang banget ketika kamu akan berbicara tapi kamu nggak punya media pendukung, pembicaraanmu pasti nggak akan asik. Lalu yang kedua adalah kamu tidak memberikan salinan pembicaraan kepada audiensmu. Nah, sekarang posisikan dirimu sebagai seorang audiens. Kira-kira ketika kamu misalnya terlambat atau pembicaramu berbicaranya terlalu cepat atau kamu tidak memahami apa yang mereka bicarakan karena mungkin hal itu adalah hal yang baru buat kamu. Nah, kamu kira-kira butuh nggak sih sebuah pegangan atau salinan dari yang mereka bicarakan? Nah, tentu saja butuh, atau untuk dipelajari lagi di kemudian hari apa bagaimana. Nah, salinan presentasi dari seorang pembicara itu sangat diperlukan oleh audiensnya. Nah, kalau kamu nggak memberikan salinan kepada audiensmu, itu adalah sebuah kesalahan pengorganisasian yang salah. Lalu yang ketiga adalah keadaan ruangan. Nah, keadaan ruangan, apa sih yang dimaksudkan dengan keadaan ruangan? Setidaknya ada dua hal yang harus kamu cek. Yang pertama adalah pencahayaan, dan yang kedua adalah ventilasi. Kenapa pencahayaan dan ventilasi sih? Mari kita lihat kegunaannya di mana. Yang pertama, pencahayaan. Cahaya yang terlalu terang atau ketika kamu berada di luar ruangan dan kamu menggunakan LCD proyektor, logikanya apakah proyektor itu akan kelihatan? I don't think so. Lalu kenapa dengan ventilasi?
Hmm, Seorang pembicara itu harus tetap dalam kondisi yang prima, dalam penampilannya yang terbaik. Bayangin aja, seorang public speaker profesional berada di tempat panas, ventilasi kurang, dengan orang yang luar biasa banyak, keringetan. Nyaman gak sih pembicara untuk menyampaikan materinya? Bisa jadi nggak nyaman. Kalau pembicara aja udah nggak nyaman, apalagi pendengarnya. Itu logika yang simple sih. Lalu yang terakhir adalah kamu itu tidak mencek alat teknis. Nah, apa maksud alat teknis? Adalah alat-alat apa saja yang kamu butuhkan. Harus jadi proyektor kayak tadi, layarnya, pelantang, mikrofon, atau lasernya, atau bahkan laptopmu. Kamu tidak mengeceknya sebelum kamu presentasi atau berbicara di depan publik. Coba bayangin, seorang pembicara dengan ribuan orang tidak mengecek pelantang suaranya. Akankah suaranya terdengar oleh ribuan orang tersebut? Nggak mungkin. Nah, jadi itu adalah kesalahan dalam pengorganisasian sebuah pembicaraan. Nah, poin yang ketiga adalah di penampilan dan sikap. Sebagai seorang pembicara yang akan berbicara di depan publik, penampilan dan sikapmu tentu harus kamu jaga. Nah, biasanya apa saja sih kesalahan yang dilakukan oleh seorang public speaker di penampilan dan sikapnya? Yang pertama adalah tidak bersemangat, tidak energik. Coba bayangin, seorang public speaker berbicara di depan umum. Saya hari ini akan menampilkan, akan membicarakan, apakah itu akan menyenangkan bagi seseorang atau bagi audiensnya? Pembicaraan seperti itu udah nggak usah berbicara. Lalu yang kedua adalah kamu tidak melakukan kontak mata, eye contact. Nah, ini adalah hal yang perlu juga untuk kamu lakukan. Kamu juga harus melakukan eye contact kepada audiensmu. Tatap mata saya. Itu juga harus yang kamu lakukan. Lalu yang ketiga adalah gerak-gerik tidak terkontrol. Apa dengan gerak-gerik tidak terkontrol? Salah satu contoh yang paling sederhana adalah pulpen. Biasanya ini sering sekali terjadi di presentasi atau ketika kamu berbicara di depan umum pertama kali. Ketika kamu menggunakan pulpen, kamu akan menggerakkan pulpen itu seperti ini. Ini adalah salah satu gerak yang tidak terkontrol. Kenapa ini adalah gerak tidak terkontrol? Ini adalah gerak yang diatur oleh alam bawah sadar ketika kamu gugup. Jadi, ketika kamu presentasi, dan itu adalah presentasi yang krusial, hindari untuk menggoyang-goyangkan pulpen seperti ini ataupun spidol atau apapun alat yang ada di tangan kamu. Dan itu karena itu tandanya kamu sedang gugup. Dan ketika orang mengerti, dia akan beranggapan bahwa kamu bukanlah seorang public speaker yang baik. Nggak enak kan digituin. Lalu yang terakhir adalah sombong. Seorang public speaker itu tidak boleh sombong. Kenapa? Karena mungkin bisa saja kamu sedang menyampaikan motivasi. Kamu mungkin saja menyampaikan sebuah nasihat. Gimana caranya kamu sombong coba? Nih, bayangin aja. Seorang public speaker, dia sedang menyampaikan motivasi atau nasihat kepada audiensnya. Nih ya, buat kalian rakyat jelata ini ya, dengarkan kata orang yang sudah sukses ini. Kalian harus dengar kata saya, supaya kalian tuh kaya, nggak miskin terus. Coba bayangin orang sombong kayak gitu. Yang ada, itu orang bukan didengar kata-katanya, pulang kepalanya benjol-benjol. Kenapa? Ditimpuk sepatu sama audiensnya. Dan kesalahan yang ketiga adalah kesalahan kebiasaan. Nah, kebiasaan apa aja sih yang biasanya salah dilakukan oleh para public speaker? Yang pertama, itu adalah mereka menggunakan atau berbicara itu berulang-ulang, berputar-putar sehingga pembicara itu menjadi membosankan dan pembicara itu jadi nggak enak untuk didengar. Nah, ini adalah hal yang harus kamu hindari. Jadi kalau ada penekanan, kamu bisa mengulang perkataanmu sekali atau 2 kali. Cuman kalau sudah lebih sampai 3 kali, 5 kali, itu akan menjadi pembicaraan yang membosankan. Lalu yang kedua adalah berbicara terlalu cepat. Bisa kebayang gak sih gimana kalau seorang pembicara itu berbicara terlalu cepat? Jangankan berbicara di depan umum nih, di depan banyak sekali orang. Berbicara antar pribadi aja deh. Nggak mungkin kan kita berbicara cepat terus orang bisa mengerti. Mungkin ada.
cuman kayaknya angkanya terlalu kecil. Lalu yang ketiga adalah plagiarisme. Plagiarisme yang dimaksud di sini adalah meniru bagaimana cara seseorang berbicara. Misalnya kayak contoh-contoh kayak Mario Teguh berbicara seperti itu, tapi itu bukanlah jiwa kita, jadi feel-nya nggak dapet. Nah, hal ini akan memperburuk suasana dan bisa jadi penonton jadi atau audiensnya menjadi pikir kayak, ih, kok pembicaranya seperti ini, kok kayak gini sih, atau ya segala macam hal. Yang keempat adalah kesalahan teknik saat berbicara. Nah, teknik yang dimaksud adalah intonasi, gaya bahasa, dan kejelasan suara. Intonasi ini juga termasuk irama ya, jadi naik, tinggi rendahnya, kapan kita harus cepat, kapan kita harus lambat, kapan kita harus sedikit mengeraskan suara atau melembutkan suara. Jadi jangan datar aja atau tinggi aja atau rendah saja. Itu akan membuat pembicaraan juga jadi monoton. Dan penggunaan bahasa atau aksen itu juga termasuk. Dan juga satu lagi, kejelasan berbicara. Coba deh pembicaranya nggak jelas. Ibu selamat malam. Nggak ada orang yang bakal ngerti. Lalu yang terakhir adalah kebanyakan kebanyakan mikir. Itu tandanya si pembicara atau si public speaker ini dia tidak siap dengan apa yang akan dibicarakannya, atau dia tidak punya persiapan yang cukup untuk berbicara. Nah, dalam bahasa Inggris ini namanya filler. Filler itu berarti yang mengisi kekosongan. Mungkin beberapa itu wajar saja karena kamu berpikir untuk kata apa sih ya yang selanjutnya harus dikeluarkan atau sedang menyusun kata. Tapi ketika itu terlalu banyak, itu tandanya kamu sedang gugup dan itu akan mengganggu sekali. Nah, itulah ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh seorang public speaker atau yang biasanya dilakukan oleh seorang pembicara. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa aja sih yang menjadi kekurangan dari seorang public speaker atau kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh public speaker. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi kesalahan tersebut. Yang pertama adalah persiapan. Pasti dan harus banget seorang public speaker atau seorang pembicara umum itu harus melakukan persiapan, baik itu persiapan mental, persiapan diri, persiapan materi, atau bahkan persiapan alat-alat pendukung atau alat-alat teknis yang akan mensukseskan pembicaraan nantinya. Lalu yang kedua adalah melakukan latihan. Lalu apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesalahan-kesalahan tadi? Ya, walaupun kata pepatah tidak ada gading yang tak retak. Nah, tapi setidaknya kita bisa mengurangi kan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan persiapan. Persiapan apa aja sih? Persiapan mental, persiapan materi, persiapan diri, bahkan persiapan alat-alat yang akan mendukung pembicaraan kita nantinya, supaya nanti ketika kita pakai alat tersebut itu tidak error atau tidak bisa digunakan, jadi bisa semuanya berjalan dengan baik. Yang kedua adalah persiapkan materimu sebaik mungkin. Cari dalam-dalam informasi, gali informasi tersebut, apa sih yang mau kamu sampaikan. Tapi kamu juga harus ingat siapa audiensmu. Kalau audiensmu ini adalah dari kalangan yang memang bisa paham dengan hal-hal pembahasan berat, misalnya contohnya kamu berbicara di forum internasional, ya pembahasan berat di sana akan dimengerti. Cuman kalau kamu berbicara untuk storytelling depan anak SD atau SMP, apakah pembahasan itu akan jadi menarik bagi mereka dan dapat dimengerti? Jadi kamu persiapan materi ini juga harus melihat audiensmu siapa ya. Lalu harus latihan. Setelah persiapan harus ada latihan. Percuma aja persiapan, tapi kalau kamu nggak latihan, kamu harus berlatih, menghafal, atau setidaknya memahami. Jadi, kamu ingat poin ini. Begini cara mengembangkannya, begini cara berbicaranya, dan begini caranya untuk enak berbicara sama audiens. Setelah kamu latihan, hal yang keempat adalah kamu mungkin saja sebagai manusia kita kan sering lupa atau ngeblank atau apapun itu ketika berbicara. Nah, hal yang harus kamu lakukan adalah
mencatat. Kamu harus mencatat apapun poin-poin atau yang kamu perlukan. Kamu harus mencatatnya supaya kamu nggak lupa. Nah, yang kamu catat ini adalah poinnya saja. Poinnya saja, bukan kamu catat semuanya. Kalau kamu catat semuanya, itu namanya kamu membaca sebuah tulisan. Kamu bukan berbicara di depan publik. Jadi kamu harus berbicara secara luas dan enak di depan publik. Lalu, setelah kamu mempersiapkan diri, kamu latihan, kamu mencatat, selanjutnya adalah tenang, rileks, jangan gugup, jangan panik. Karena semakin panik kamu akan semakin buruk penampilanmu. Jadi tenang, santai, sudah enjoy saja. Nah, dan sebagai tambahan, Ibu Maulina Piaulandari pada satu kesempatan dalam sesi pengajaran kelas public speaking, beliau berpesan kalau seorang public speaker itu harus punya kemampuan 3B, yaitu brain, behavior, dan beauty. Brain adalah bagaimana kamu punya wawasan, kamu punya pengetahuan, kamu punya ilmu tentang apa yang kamu bicarakan. Lalu yang kedua adalah beauty. Beauty bukan dalam artian bentuk fisik ya, cuman beauty dalam artian kamu harus rapi, kamu harus berpenampilan menarik di depan audiensmu. Karena logika aja sih, nggak mungkin kan seorang audiens akan percaya kepada seorang pembicara kalau pembicaranya aja nggak rapi dan nggak meyakinkan penampilannya. Lalu yang terakhir adalah behavior, kebiasaan yang buruk, kebiasaan sombong, berbicara cepat, artikulasi nggak jelas, intonasi bagaimana ya itu harus dihilangkan. Jadi kamu harus mempunyai kebiasaan yang baik atau perilaku yang baik selama kamu berbicara.